Yo. Halo sahabat Tani Nusantara, ketemu lagi dengan aku Renata di channel Juragan Gedang. Nah, kali ini aku lagi ada di Banana Aksa Garden nih. Yuk kita tanya-tanya tentang seputar kebun pisang ini dan kita tanya-tanya sama pemiliknya. Yuk kita cari Bapak Akna yuk. Permisi Bu. Oh ya. Apakah benar ini Banana Aksa Garden? Ya benar. Gimana? Saya mau tanya Bu, kalau aku mau ketemu sama Bapak Akna gimana ya? Oh tadi beliaunya ke kebun. Silakan aja. Oh baik, terima kasih Urus sana Bu. ya. Mari. Ya. Oke. Nah, itu dia Pak Akna ya, kita udah ketemu. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Permisi, selamat siang Pak Akna. Dari mana? Rena? Saya Renata dari Banyu Biru. Oh, dari Banyu Biru. Nah, di sini saya mau tanya-tanya tentang kebun pisang ini Pak. Oh, boleh. Mungkin situ posisinya gimana? Banyak nyamuknya sini kali, berdiri di sini mungkin. Oke. Apa? Menanya apa? Pak, kenapa Bapak memilih untuk menjadi petani pisang? Waduh, ini ceritanya panjang Mbak Rena. Kalau di publikasi mungkin nggak cukup 2 malam ini. Tapi secara singkat begini. Dulunya saya seorang karyawan di industri farmasi selama kurang lebih 25 tahun. Wah, lama sekali ya Pak ya? Ya, dari bawah sampai jadi direktur kepala divisi. Dan setelah saya berhenti, saya pikir mau ngapain. Nah, kemudian saya berpikir untuk berkebun. Mengapa saya memilih pisang? Karena pisang ini gampang perawatannya, mudah perawatannya. Jadi untuk petani pemula seperti saya, yang baru pertama kali berkebun ya, mestinya jangan milih yang susah-susah dulu. Iya, Saya benar. memilih pisang. Lalu, mengapa Bapak memilih untuk menanam pisang raja di Banana Aksa Garden ini? Ya, ini juga tidak mudah untuk memutuskan. Sebenarnya sebelum saya memilih pisang, saya sudah survei durian, musangking, durian hitam. Saya juga sudah membuat simulasi bisnis jahe. Juga sudah bikin simulasi bisnis alpukat, kelengkeng dan lain-lain. Tetapi dengan berbagai tingkat kesulitan yang cukup tinggi, akhirnya saya putuskan untuk pisang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pisang apa yang akan saya tanam. Waktu itu saya tertarik untuk pisang Cavendish. Tentu saya harus melakukan studi terlebih dahulu. Setelah saya studi di berbagai petani-petani yang besar yang bermain di kebun kira-kira 5 hektar ke atas, ternyata harga pisang Cavendish itu di petaninya sangat murah. Hanya di kisaran 2.000 sampai 4.000 per kilogram. Murah sekali ya? Murah sekali, meskipun kalau di supermarket itu harganya mahal. Iya. Nah, karena harganya murah, kemudian juga banyak perkebunan-perkebunan yang besar yang juga menanam Cavendish, tentu saya akan kesulitan bersaing di harga. Akhirnya saya memutuskan mendapatkan masukan dari beberapa teman yang kebetulan memang praktisi industri bakery. Dia menyarankan untuk menanam pisang raja. Jadi Mbak Rena, ini ada kurang lebih 2.000 pohon. Mungkin sekitar 1.600 ini adalah pisang raja. Wah, banyak sekali Banyak ya Pak? sekali. Sisanya sekitar 400-an itu kepong. Oh, seperti itu. Ya. Oh iya Pak, untuk dari menanam sampai panen membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira? Nah, itulah menjadi alasan kenapa saya memilih pisang. Karena pisang ini umumnya dari tanam sampai panen jadi duit itu hanya butuh waktu 1 tahun Mbak Rena. Sedangkan kalau saya tanam yang lain, misalnya saya tanam durian, paling enggak 5 tahun. Iya. Saya tanam alpukat itu juga 3 sampai 5 tahun. Karena kita kepengen cepat, 1 tahun itu berbuah jadi duit, saya memilih pisang. Jadi 9 bulan secara normatif itu pisang akan berbunga. Setelah berbunga 3 bulan kemudian berarti 9 tambah 3, 12 bulan itu akan panen. Menarik sekali ya Pak? Nah, itu dia. Makanya Mbak Rena nanti belajar tanam pisang supaya cepat jadi duit.
Ya, kalau pemasarannya berdasarkan masukan dari teman-teman yang punya toko roti, toko kue, ya tentunya di industri bakery nanti. Industri bakery itu yang utama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di pasar-pasar tradisional itu tentu sebagai bidikan pasar kedua. Tapi yang utama kita ingin, karena ini adalah pisangnya pisang khusus ya. Iya, Pisangnya pisang raja itu memang kebanyakannya untuk kue, untuk leker, untuk isi bolen pisang dan sebagainya. Oh iya Pak, tadi kan saya jalan-jalan nih, aku ketemu ini nih. Ini kira-kira untuk apa ya Pak? Ini apa ya? Aduh, tahu saja Mbak Erna. Itu nemu di mana tadi Mbak? Di situ tadi deket Polybag. Oh ya, memang selain saya berkebun pisang, tentu sasaran utamanya kita ingin panen pisang, jualan pisangnya. Tapi karena menunggu 1 tahun daripada tidak ada pemasukan, saya juga membudidayakan benihnya. Jadi benih pisang ini juga laku dijual. Bagi yang menginginkannya bisa menghubungi ke nomor 0813 1088 7561 dengan harga per polybag 15.000. Ini nanti dimasukkan ke dalam polybag setelah direndam dalam zat pengatur tumbuh. Di polybag itu sudah dikasih media kompos, jadi dijamin pasti hidup. Ini adalah jenis pisang raja F1 dari kultur jaringan, karena semua induknya ini kultur jaringan. Jadi Mbak Rena, selain ini yang bibit dongkelan ini, kita juga jual bibit yang kultur jaringan. Kita juga jual bibit yang dongkelan ini. Ini kan tadinya dari tunas, Mbak. Dari tunas, setiap rumpun ini kita pertahankan 2 anak 1 induk, jadi 3. Jadi 3. Itu Mbak. Dari sini ya lumayan Mbak. Sebelum panen sudah bisa membantu untuk operasional sehari-hari. Wah, menarik sekali ngobrol dengan Pak Akna. Namun karena durasi yang membatasi, kalau boleh 1 pertanyaan lagi Pak. Oh boleh, silakan. Menurut Pak Akna gimana nih pesan-pesan buat petani pisang di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama jadi petani itu harus punya integritas. Artinya dia harus memberikan pertanian atau produk-produk pertanian yang terbaik. Jangan sekali-sekali menipu kepada pelanggan. Jadi petani itu harus sabar, harus semangat, harus selalu melakukan inovasi. Sebab kalau kita hanya menjadi petani tradisional, saya kira ujung-ujungnya kita hanya kerja bakti saja. Sesungguhnya jadi petani itu kita bisa makmur, kita bisa kaya, asalkan kita menjadi petani yang cerdas. Jadi petani kalau bisa jangan hanya memproduksi, jangan hanya tanam, kemudian panen, selesai. Tetapi kalau bisa tanam, panen, kemudian juga ada pemasarannya, ada kemasannya. Kalau itu yang dilakukan, maka uang itu akan menjadi milik kita, bukan menjadi milik mata rantai yang lain. Jadi yang terakhir Mbak Rena, saya mau katakan untuk petani pisang di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan pernah puas. Mari kita terus mengakses, mari kita terus mencari ilmu-ilmu baru, mari kita terus berbagi. Jangan tinggalkan atau aktiflah berkomunikasi dalam komunitas-komunitas petani pisang. Sekarang kan banyak sekali webnya Mbak. Iya. Terima kasih Bapak Akna telah meluangkan waktu untuk Rena mengobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Semoga dari perbincangan kita tadi menjadi inspirasi dan inovasi Amin. untuk sedulur tani Nusantara. Dari belakang Balai Desa Kalibeji, Banana Aksa Garden Renata melaporkan. Sedulur tani Nusantara Makmur.